Jelaskan maksud dan alamatnya yang halus. Selanjutnya silakan diturunkan tangannya. Bagi para bapak dan ibu yang masih berjarak satu orang, silakan bisa merapat agar nanti para jamaah yang lain bisa menyusul. Monggo bapak-bapak bisa geser ke sebelah utara. Masya Allah. Ini yang kiri nggak lari. Khawatir yang ujung selatan. Aduh, saya nggak di ini. Ayah, anda dan ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai pengantar kegiatan pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita simak sambutan-sambutan yang telah hadir pada pagi hari ini. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Mudir Pendidikan Darussalam kepada Al-Ustaz Rizky Munandar. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati seluruh Bapak Ibu sekalian, hadirin dari Tabligh Akbar di Masjid Darussalam, juga wali santri dari 4 divisi, baik itu dari TPQ RPQ Darussalam, PAUD Halimah As-Sa'diyah, Kutab Darussalam, dan Madrasah Darussalam. Sebelumnya marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di hari ini sebentar lagi kita akan menyambut bulan suci Ramadan, bulan tarbiyah. Ramadan sebagai tempat untuk mendidik jiwa-jiwa kita. Kemudian sholawat dan salam tentunya tidak lupa kita berikan, yaitu kepada Al-Uswah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sebagai seorang nabi yang telah memberikan sirah nabawiyahnya pada kita untuk bisa kita pelajari dan kita terapkan dalam pendidikan di anak-anak kita. Ayah bunda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan seluruh hadirin, di kesempatan kali ini alhamdulillah Masjid Darussalam menyelenggarakan kegiatan Tabligh Akbar yang mana berkolaborasi dengan divisi pendidikan di Darussalam, yaitu 4 divisi. Menyelenggarakan kegiatan ini dalam rangka untuk sebenarnya untuk tarhib, ya. Kita menyambut bulan suci Ramadan ini dengan gegap gempita, dengan senang hati. Kemarin kami melakukan beberapa kegiatan kepada anak-anak kita di Darussalam. Ada yang pawai, ada yang berkisah dan seterusnya. Nah, di sini kami mengucapkan jazakumullahu khairan kepada ayah bunda sekalian yang telah turut serta mendidik anak-anak, mendampingi di rumah. Di Kutab kami mendidik anak-anak dan di rumah ditindaklanjuti. Kami mengucapkan jazakumullahu khairan. Semoga nanti harapan-harapan kita semua terkait dengan pendidikan anak dapat Allah kabulkan. Ayah bunda sekalian, untuk tema kali ini kita mengambil 2 frase besar. Yang pertama adalah Ramadan atau Ramadan sebagai bulan tarbiyah, masjid sebagai baitut tarbiyah. Jadi dua hal, ya. Ramadan sebagai bulan tarbiyah, masjid sebagai baitut tarbiyah. Ramadan sebagai bulan tarbiyah ini kita tujukan untuk diri kita dan anak-anak kita.
saya mau mencoba untuk menyampaikan value dasar di Darussalam, yaitu salah satunya adalah kerumah tanggaan, ya, yang mana kita mengajarkan pada anak-anak untuk bisa nantinya siap, ya, siap untuk menjadi generasi yang balik dan siap menanggung syariat Allah. Kita sebagai orang tua, ayah dan ibu, bersiap untuk berperan menjadi orang tua yang baik, ya, orang tua yang optimal. Nah, dari beberapa value yang kita coba usung, ya, adalah ada adab, keterampilan, sirah nabawiyah, Al-Quran, rumah tangga, dan bahasa. Nah, ini hari ini fokus kita ini fokus di rumah tangga, yaitu di tarbiyahnya. Nah, maka nanti bulan Ramadan sebagai bulan tarbiyah akan dibahas oleh Ustadz Anton. Nanti kita coba dengarkan, kita catat, dan kita amalkan di keluarga kita masing-masing. Kemudian yang kedua, frase kedua adalah masjid sebagai baitut tarbiyah. Nah, ini perlu kita coba terapkan ini di hari ini, karena masjid sebagai peradaban ini sudah gaungnya sudah kecil di zaman ini, berbeda dengan ketika zaman peradaban Islam di zaman dahulu. Kalau kita menilik sejarah, kita mulai dari sirah nabawiyah yang gampang. Ketika Nabi Muhammad SAW membangun kota Madinah, itu kan berawal dari masjid dulu. Masjid sebagai pusat pendidikan, masjid sebagai pusat ibadah, masjid sebagai pusat strategi, masjid sebagai baitul mal, sebagai pusat finansial atau ekonomi. Nah, dulu semuanya terpusat di situ. Bahkan kutab yang kita kenal hari ini pun dulu berpusat di masjid. Ketika di fase setelah Nabi Muhammad SAW wafat, kan dilanjutkan oleh Khalifah Abu Bakar, lalu Umar bin Khattab. Nah, kalau zaman dulu pendidikan itu sangat memuliakan guru. Artinya gurunya di rumah, kita sebagai orang tua mengantar anak-anak kita mengantar anak-anak ke rumah guru. Karena rumah guru ya semakin lama muridnya semakin banyak, ya ada yang 40, ada yang 100. Maka pendidikan dicoba untuk didekatkan ke masjid, karena masjid kan relatif luas. Maka dari situlah terus pendidikan Islam itu ya dikenalnya kalau kutab itu ya di selasar-selasar masjid itu. Sehingga kalau hari ini ada Masjid Darussalam, di sampingnya ada kutab Darussalam, lalu setiap ada kegiatan kok orang tua kerap sering dilibatkan di kegiatan masjid, itu karena kita mencoba menghidupkan masjid sebagai tempat pendidikan atau masjid sebagai baitut tarbiyah. Jadi mulai tahun ini kita coba untuk lebih sering berkolaborasi dengan masjid supaya anak-anak juga lebih dekat dengan masjid. Nah, lalu bagaimana dengan peran orang tua untuk menindaklanjuti visi kita ini, yaitu dengan cara nanti di bulan Ramadan ayah dan bunda kami berharap bisa mendampingi anak-anak untuk bisa dekat dengan masjid. Misalnya ketika ada kegiatan buka bersama di masjid kampung, coba diajak, atau ketika sahur subuh coba diajak, sehingga nanti bonding antara kita sebagai orang tua dengan anak itu menjadi lebih optimal. Kemudian bagian yang terakhir adalah di sini kami mewakili dari Masjid Darussalam dan juga pihak 4 divisi mengucapkan jazakumullah atas kehadiran dari ayah dan bunda sekalian, juga seluruh hadirin jamaah pada umumnya. Karena ini tabligh akbar nih, jadi kita buka buat umum, saya tidak bisa menyapa satu persatu. Kami mohon doa semoga nanti untuk kegiatan kita di kemasjidan ini bisa lebih luas lagi syiarnya. Dan juga untuk Masjid Darussalam ini, alhamdulillah kita sudah masuk ke tahun ketiga, masuk di tahun yang ketiga. Jadi kita mulai beroperasi berarti dari 2023 seperti itu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran kepada kita semua. Jazakumullahu khairan. Wassallallahu wassalam ala Nabi Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Rizky Munandar atas sambutan dan pengantar yang sudah disampaikan. Semoga bisa menjadi satu gambaran awal untuk kita belajar di pagi hari ini. Terlebih dahulu
kami dari sapaan kepada ibunda yang berasal dari Majelis Taklim Nurul Huli, betul ini? Yang sudah berkenan hadir, yang sudah hadir dengan rombongannya, semoga menjadi pagi yang berbahagia dan berkah dengan kita menuntut ilmu di pagi hari ini. Juga kepada seluruh tamu undangan, wali santri yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari Ketua Kausar. Mewakili pengurus Kausar kepada Bapak Darwoto kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu wa bihi sedikit memberikan sambutan dan sekaligus memberikan pengumuman ya terkait apa yang beberapa waktu yang lalu Kausar sudah jalankan dan akan jalankan di depan ke depan. Yang pertama, kemarin kami sudah mewakili dari Kausar untuk memberikan bantuan ta'awun kepada Kota Darussalam. Ini program kolaborasi dari masjid. Ya, jadi alhamdulillah donaturnya ada dari internal juga eksternal. Ya, namun saat ini masih didominasi dari eksternal. Ya, jadi bantuan sebesar 3.450 kemarin. Saya sebagai saksi Pusat itu memberikan kepada Kepala Kota Darussalam yang bagaimana bantuan ini diberikan untuk para anak-anak di Bukau. Kemudian yang berikutnya, insya Allah dalam rangka tarbiyah juga pada para ayah, insya Allah kami akan mengadakan pekanan tahsin. Targetnya adalah memperbaiki bacaan Al-Fatihah, kemudian juga surat-surat di juz 30. Insya Allah akan dilakukan setiap satu pekan sekali, nanti setiap hari Selasa atau hari Rabu di Masjid Darussalam. Artinya yang memang jangkauannya dekat dari masjid ini bisa ikut. Waktunya nanti habis maghrib sampai isya, dan ini terbatas hanya 6 ayat. Kenapa hanya 6 ayat? Karena memang agar fokus tidak hanya materi dan teori, tapi juga praktek. Nanti akan dibersamai oleh Ustadz Hawari Jawabat di masjid ini habis maghrib sampai isya. Ya, terbatas hanya 6 ayat yang fokus untuk memperbaiki bacaan Al-Quran. Begitu. Kemudian yang berikutnya, insya Allah habis Lebaran kita akan tambah program untuk anak-anak, yaitu untuk bela diri. Nanti yang mengajar dari ayah Buka, ya Pak Heru Susanto. Nanti kemarin sekilas ya kita bahas dengan pengurus Kausar, insya Allah untuk biaya bela diri ini dibayarkan per kedatangan. Jadi kalau datang nggak usah bayar, dan insya Allah jangkau ya 10.000 misalkan atau dari 11.000, insya Allah itu nanti. Jadi nanti itu untuk memfasilitasi anak-anak yang memang perlu ekstra tenaga ya. Jadi perlu disalurkan dan nanti akan dibersamai oleh Pak Ibu Sandor ya, wali santri dari Bukau. Insya Allah akan dimulai dari Lebaran. Demikian pengumuman yang bisa saya sampaikan ya, dan saya berharap mudah-mudahan program ta'awun yang sudah berjalan akan semakin lebih banyak lagi. Nah, buat para muslim internal kalau bisa mau membantu bisa menghubungi Ustaz Ibu melalui Baitul Maulana Masjid Darussalam. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Pak Darwoto atas sambutan yang diberikan serta gambaran kegiatan yang kelak akan dilaksanakan di lingkungan lembaga di bawah nama Yayasan Jamzam Wanahma. Kepada ayah dan ibunda disilakan untuk dapat mengikuti
kami sedang proses dan tahap dalam pembangunan gedung Madrasah Darus Salam. Maka kami mengajak kepada seluruh ayahanda dan ibunda untuk bersama-sama berfastabiqul khairat untuk terlibat dalam agenda pembangunan Madrasah Darus Salam ini. Ayahanda dan ibunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangka Tarhib Ramadan 1447 Hijriah, dengan berbahagia insya Allah kita akan dengarkan bersama-sama nasihat untuk menyiapkan bekal terbaik kita dan bagi keluarga kita. Pada kesempatan kali ini dengan mengusung tema Tarhib Ramadan, Ramadan sebagai bulan tarbiyah, masjid sebagai baitul tarbiyah, kita akan renungkan, dengarkan nasihat yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, Al-Ustadz Anton Ismunanto, Magister Pendidikan. Beliau adalah dosen di Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah, sekaligus pengajar di Madrasah Mu'alimin, yang juga sebagai Ketua Yayasan Bentala Tamadun Nusantara. Beliau menyelesaikan studinya di S2 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kepada Al-Ustadz Anton Ismunanto, kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antal ghafurur rahim. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan, atina ramadan, ati ramadan ilaina. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berada di tempat ini. Ini statusnya masjid tadi ya. Maka kita menghadirkan beberapa niat kita. Yang pertama adalah kita beriktikaf. Iktikaf itu bukan ibadah khas Ramadan, dia bisa dilakukan di dalam bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Dan di antara makna iktikaf adalah kita secara sengaja ya sejenak meninggalkan urusan dunia kita yang tidak ada habisnya untuk sibuk dengan Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga untuk merawat kehidupan batin kita. Yang kalau kita tidak mengurusinya, tidak akan ada yang bisa membantu kita. Ada banyak persoalan itu, kalau kita tidak mengambil alih persoalan itu, kita tidak akan bisa menyelesaikannya. Di antaranya adalah persoalan batin kita sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, niat yang kedua tentu saja adalah thalabul ilmi. Kita ini orang Islam ini adalah orang yang tidak bisa menjalankan agama kita tanpa ilmu. Agama kita ini mensyaratkan ilmu. Agama kita ini tidak bisa dijalankan dengan kejahilan. Makanya di antara kalimat yang sangat indah di tafsir As-Sa'di itu, di tafsir surat Al-Asr itu ada kalimat la yakunu imanu illa bil ilmi li'annahu fardun amru la yatimu illa bihi. Iman itu tidak mungkin ada tanpa adanya ilmu, karena iman itu adalah cabangan dari ilmu dan dia tidak akan sempurna tanpa ilmu. Jadi makanya kemudian di antara hadis yang mengaturkan hadis yang berbunyi
man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa yang keluar dari rumahnya untuk kepentingan mencari ilmu, maka statusnya adalah fi sabilillah. Statusnya adalah di jalan Allah sampai dia kembali ke rumahnya. Maka kita punya pemahaman bahwa andaikan ada orang yang belajar sungguh-sungguh kemudian dalam perjalanannya itu dia meninggal begitu, maka kita husnudzon bahwa matinya mati syahid itulah ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini rata-rata seusia, mungkin ada yang lebih muda begitu. Ini saya hanya berbagi saja, berbagi pandangan, berbagi cerita saja. Dan temanya tentang Ramadan sebagai bulan tarbiyah ya. Mungkin permulaannya begini. Tentu kita ingin berkomitmen menjalankan Islam sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW menjalankannya. Akan tetapi dalam kaitannya dengan Ramadan ini kita harus jujur bahwa Nabi Muhammad itu tidak menjalani kehidupan normal seperti yang kita jalani. Ya, kita ini kan makhluk industri. Makhluk industri itu lahir terbangun, ya subuhan dan sebagainya, kemudian bekerja sampai sore pulang, maghrib buka, bengi tarawih gitu ya. Itu kehidupan normal manusia industri hari ini gitu. Mungkin teman-teman generasi yang sedikit lebih muda yang kemudian menjadi pelaku usaha dan tidak terikat dengan dunia kerja yang jadwalnya kaku, itu mungkin punya pola yang sedikit berbeda. Tetapi seberbeda apapun itu, dia akan jauh berbeda dengan Nabi kita Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW hidup dalam satu konteks perjuangan, dunia yang tidak baik-baik saja, dunia yang selama puluhan bahkan ratusan tahun itu dalam kondisi ekstrim yang disebut sebagai jahiliyah, dan Nabi akan mengakhirinya, ya kan? Nabi itu kan mengakhiri sebuah cerita panjang bernama jahiliyah yang konteksnya bukan hanya Arab tapi masyarakat dunia. Dan kemudian untuk mengakhiri hal itu Nabi harus bertempur habis-habisan, ya kan? Apalagi Ramadan itu dijalani di masa pertempuran itu baru bermula, ya kan? Ramadan pertama Nabi itu bersamaan dengan perang Badar. Dan setelah perang Badar isinya adalah peperangan yang tidak ada habisnya. Kaum muslimin itu selama 7 tahun itu kan menghadapi 87 perang. Ya, meskipun tidak semua perang berarti pertempuran, ya, tetapi secara teknis disebut sebagai perang. Yang kalau dirata itu berarti per bulan sekali. Dan perang itu tidak murah, Bapak sekalian. Perang itu sangat mahal. Ya, kalau ayat ini membuat kita teringat pada Gaza ya. Wahum ya'lamuna kama antum ta'lamuna wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Ya, kalau kalian susah ya, mereka ya susah gitu. Kalau Gaza remuk redam, Israel juga kewalahan sebetulnya sudah. Bedanya adalah orang beriman mengharapkan dari Allah apa yang tidak diharapkan oleh orang-orang yang tidak beriman. Nah, kaitannya dengan Nabi kita Muhammad SAW itu beliau menjalani peperangan yang mahal. Saya iseng itu pas ngajar sirah di PUTM itu saya tanya, coba kamu cek di Shopee harga pedang, kebetulan pedang yang harganya paling murah, ya harganya berapa? Itu di Shopee itu ada yang jual pedang harganya 250 juta Pak. Pedang gitu. Kalau bapak sekalian yang jual, yang ikut libat beleh sapi, kambing itu kan, pisau yang bagus harganya berapa? 2 jutaan, 3 jutaan kan? Ya kan? Mahal. Jadi kan perang itu mahal. Ya, artinya bahwa Nabi di hari-hari itu ketika menjalani Ramadan pertamanya dan Ramadan selanjutnya itu adalah situasi yang sangat tidak stabil. Secara politik digempur habis-habisan, secara ekonomi harus mengumpulkan dana yang sangat besar ya untuk serial peperangan yang sangat panjang gitu ya. Tapi tidak ikut iuran ke board office lah ya, itu nanti nggak ikut lah ya. Itu mahal. Dan yang namanya perang itu jangan dianggap kemudian sesuatu yang serba normal. Misalkan makan bisa Shopee Food, ya bisa. Itu perang itu bawa kambingnya, bawa untanya, bawa pisaunya, bawa alat masaknya dan sebagainya. Nggak bisa pesan makanan. Termasuk uangnya, ya uangnya bukan QRIS Bapak Ibu sekalian. Uangnya itu ya koin gitu.
koin emas dan koin perak. Makanya ketika kemudian terjadi pertempuran dan ada yang lari, maka ada aset-aset yang ditinggal tuh. Nah, Nabi Muhammad itu beliau menjalani Ramadan di situasi begitu itu. Makanya kemudian kita tidak akan menemukan satu riwayat yang bersifat praktik yang berulang-ulang berkaitan dengan Ramadan. Bahkan kalau kita bicara tentang tarawih, Nabi Muhammad tarawih ya? Enggak tarawih. Apalagi kemudian sebagian syariat itu di antara bentuk kasih sayang Allah pada kita itu dilakukan itu tidak langsung mapan. Contoh sholat itu malah dari ringan ke berat. Ringan ke beratnya bagaimana? Umat Islam generasi awal tidak sholat 5 waktu. Baru tahun ke-10 kenabian mereka sholat 5 waktu. Lalu di sholat 5 waktu itu tidak serta-merta dan mereka itu tenang khusyuk seperti yang kemudian kita pahami harus kita lakukan. Kan di sholat-sholat awal itu ada yang sholat Allahu Akbar, kang piye kabare mau dodolan payu kira gitu. Ada yang kemudian mendem itu Allahu Akbar kalau cekak-cekuk karena dia masih mabuk gitu. Jika kemudian Allah katakan wala taqrabus sholat wa antum sukara. Ada proses ya. Ada proses bagaimana syariat itu pelan tapi pasti itu mapan. Tapi puasa malah sebaliknya. Coba Anda cermati gitu. Kenapa di ayatnya di Al-Baqarah itu kemudian ada satu rangkaian aturan yang tampaknya seperti berjalan pelan-pelan begitu. Karena memang kemudian puasa itu enggak langsung mapan gitu. Generasi awal itu ada yang puasa itu bukannya jam 8 malam, jam 9 malam gitu. Lalu kemudian ketika buka gitu ketiduran, bangun jam 3 pagi, udah enggak boleh makan. Kan susah kan. Mau ngono mau makan oke gitu kan. Dia akan berpikir untuk makan banyak gitu. Tapi kemudian secara pelan tapi pasti Allah memberikan keringanan-keringanan dan kemudian Nabi memberikan saranan-saranan yang kemudian dimapankan ya, dilakukan secara teratur tertib oleh sahabat Nabi, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Itulah yang kemudian membuat kita merasa bahwa salafus sholih itu adalah otoritas awal yang paling berharga. Karena kita tahu bagaimana Islam yang diajarkan Nabi itu dijalankan dengan mapan itu oleh mereka. Termasuk ada perkara-perkara yang tidak ada hadisnya, tapi kemudian kita jalankan dengan gembira hati, kita ikuti dengan semangat, karena itu dilakukan oleh mereka, oleh salafus sholih tersebut gitu. Ya, termasuk di dalamnya tarawih. Tarawih itu sunahnya siapa? Sunahnya Umar bin Khattab kan? Dan berapa rakaat? 23. Ini bapak-bapak ini termasuk milih yang 23 atau yang 11 nih? Kita ini sebagai umat akhir zaman ini memang sukanya minimalis ya. Rumah minimalis, mobil minimalis, sholat tuh minimalis. Kita harus memahami bahwa hazanah yang ditinggalkan Nabi kita ini sesuatu yang mengagumkan sekali. Dia disampaikan pelan-pelan dalam situasi dunia yang tidak baik-baik saja. Dan ketika belum meninggal atau sedang belum meninggal, Allah sudah katakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam. Dia mapan. Jika kalau kita mau mencari inspirasi dari Nabi Muhammad, itu dia sifatnya fragmentatif, ya, pecah-pecah gitu. Tapi kalau kita pengen cari yang utuh, itu dari generasi yang disebut dengan salafus sholih itu, ya, sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dan dari mereka lah kemudian kita menemukan satu standar yang kalau kita ikuti kok kayaknya ya botenan ya. Misalkan tadi tarawihnya 23. Orang-orang ahli Madinah di tangannya Imam Malik bin Anas itu tarawihnya 33. Ini tambah susah tuh gitu. Niatnya sekolah kok jebule sing dhisik ana sing nglakoni telu-telu gitu kan, kita jadi waduh mau ngupgrade-nya juga capek juga nih. Nah, ini pertanyaan pertama berkaitan dengan ini, Bapak Ibu sekalian besok tarawihnya milih yang mana? Mungkin masih 11 atau naik ke 23 atau ke 33 gitu. Terus kemudian jangan-jangan imam pilihannya yang seperti apa? Saya ini sebagai spesialis imam di kampung-kampung itu, saya itu imam favorit Bapak Ibu sekalian. Ya, kenapa favorit? Karena bacaan saya cuma 11 surat terakhir gitu. Al-Humazah sampai Anas itu kan jamaah kan pasti menjadikan saya pilihan pertama. Tapi kalau kita pengen upgrade, tentu jangan mengikuti imam yang begitu. Kalau kita pengen upgrade, kita cari yang lain level kan. Al-Baqarah ayat 1-2 nggak apa. Atau mencari masjid yang memang kita sengaja upgrade gitu. Misalkan ada di Nitian itu di Al-Furqan tuh, saya nggak tahu sekarang ya. Kalau dulu kan tarawihnya 2 kali. Ya, pada Isya dan jam 2 pagi.
Atau kalau kemudian mau sekalian uji nyali Al-Madinah tanggal malam 27 dari jam 9 malam sampai jam 3 pagi, nah itu semi uji nyali gitu ya. Nah, itu kira-kira rakuat ya mufarokoh meninggalkan jamaah. Tapi itu sebagai pengantar bahwa kita diwarisi oleh Nabi kita Muhammad SAW satu praktek yang sifatnya masih pecah-pecah gitu ya. Dan yang bukan karena dia tidak sempurna, karena disitulah kita menemukan bahwa Nabi kita Muhammad SAW itu ketika melakukan sebagian praktik itu dalam kondisi tidak bisa memastikan bahwa Allah itu menghendaki apa, dan kira-kira kita yang umat selanjutnya itu akan bisa melakukannya sejauh apa. Contoh begini, Nabi Muhammad itu kan ketika menjadi Nabi itu jangan dianggap mendapatkan privilege. Kesulitan yang dihadapi Nabi itu jauh lebih besar dibandingkan kita semua. Dan kita semua tahu bahwa orang itu semakin baik imannya, semakin berat usianya kan. Dan contoh paling mudah itu, Anda masih ingat gak ketika Nabi Muhammad datang kepada Zainab binti Jahash dan melamar beliau? Tapi kemudian masalahnya adalah Nabi itu melamar Zainab itu bukan untuk dirinya, padahal beliau sudah bergembira, senang nih dilamar Nabi. Tapi ternyata Nabi mengatakan, saya melamar kamu untuk Zaid. Dan apa kata Zainab? Wagah, nggak mau deh. Hingga kemudian turun ayat, bahwa kana lil mu'minin wal mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyarah. Tidak layak bagi mukmin laki-laki dan mukmin perempuan jika Allah dan Rasulnya menetapkan sesuatu lalu punya opsi yang berbeda. Ayat itu kan kemudian membuat Zainab merasa, waduh, dimarahi Gusti Allah nih. Nah, kemudian beliau datang kepada Nabi dan bertanya, ya Rasulullah, amma tarda an akuna lahu zawjah? Nabi, apakah engkau senang ketika saya menjadi istrinya Zaid? Ya. Maka tanpa rasa cinta, Zainab kemudian memilih untuk menjadi istrinya Zaid. Tapi tetap saja karena nggak sekufu, nggak nyambung untuk keluarga. Makanya kemudian Zaid tiba-tiba datang pada Nabi, langsung lapor Nabi, bojoku galak. Ya kan? Apa yang diberitahu Nabi? Pisah. Ketika kemudian pisah, Allah menyuruh Nabi Muhammad menikah dengan Zainab. Anda bisa bayangkan, apa nggak pusing itu? Nabi segera menjadi mangsa dari para tetangga jahiliyah yang lambenya turah-turah itu. Oh iya kan? Muhammad malah nikah dengan bekas istri mantan anak angkatnya. Mau? Iya kan? Dan kerennya adalah karena memang Allah mau membatalkan beberapa tradisi jahiliyah kan dengan pernikahan itu. Berat itu bagi Nabi. Bayangkan saja, ya, Nabi yang melamar Zainab untuk Zaid, lalu kemudian mereka pisah, kemudian Nabi menikahi Zainab. Dan Zainab itu punya satu kelakar yang unik gitu. Beliau mengatakan, ya azwajan Nabi, zawajakuna ahlikunna jami'an wa anna zawajani Allahu minas sama'i sab'a. Wahai istri-istri Nabi, yang menikahkan kalian itu adalah keluarga kalian. Saya loh dinikahkan Allah dari langit ke-7. Gaya loh. Jadi ada situasi-situasi yang mengagumkan yang harus dihadapi Nabi. Kita itu tinggal menerima yang sudah dimapankan oleh salafus saleh gitu. Itu yang makanya kemudian kita syukuri ya, bahwa kita ini tinggal ittiba saja, tinggal mengikut orang-orang terbaik di generasi dahulu. Itu sebagai pengantarnya. Kemudian selanjutnya saudara sekalian yang dirahmati Allah, bahwa kalau kita bicara tarbiyah di bulan Ramadan, itu di antara pemahaman yang harus kita sadari adalah bahwa Ramadan ini adalah musim ketika berbagai model ketaatan itu bisa dilakukan secara serempak, dan kita tidak menemukan momen seperti itu di luar Ramadan. Gimana itu? Anda bisa bayangkan selama 1 bulan full ya, secara umum kalau kita ngikuti ngikuti berbagai, kita memang mencari keutamaan gitu ya. Pagi sampai sore puasa, malam sholat tarawih, kemudian kita baca Quran, di akhir Ramadan kita beriktikaf, kita punya kelebihan kita sedekahkan. Begitu Lebaran itu kan ditinggal semua. Ya, Syawal yang katanya peningkatan, nyatanya penurunan tuh kan. Hari pertama Syawal aja kita tinggalkan semua tuh. Puasa sudah nggak kita lakukan, tarawih sudah tidak kita lakukan, Quran nggak sempat karena kita sedang ngobrol dengan saudara. Kan downgrade-nya kan terasa sekali. Nah, tetapi kalau kita betul-betul memahami bahwa Ramadan itu untuk melatih diri kita,
setelah hari-hari padat acara, hari-hari lebaran yang penuh dengan makan-makan dan pertemuan dengan saudara itu, kita bisa mengembalikan beberapa amal sebagai pegangan kita. Kita sudah mulai merasa bahwa oh ternyata dengan puasa itu saya bisa merasakan banyak perubahan. Secara spiritual saya berubah, secara emosional saya berubah. Termasuk sholat malam gitu. Ketika saya merasa bahwa ada kestabilan jiwa yang saya rasakan setelah saya sholat malam gitu. Lalu kemudian kita merasa berkebutuhan untuk menjaga amal-amal yang sudah kita biasakan di bulan Ramadan. Sehingga secara ringkas kita bisa nyebut Ramadan itu memang training center gitu. Ya, sebagai pusat pelatihan gitu. Dan yang dilatih itu apa? Saudara sekalian dirahmati Allah, kalau kita merujuk kepada rukun Islam kita yang 5, itu kan kita akan menemukan dimensi-dimensi ketaatan yang berbeda-beda. Misalkan apa? Syahadat. Syahadat itu induk dari semua ibadah lisan. Tidak ada kata-kata yang lebih baik dari syahadat yang buat kita terregister ya, sebagai muslim begitu. Sehingga kemudian semua perkataan baik di dalam Islam itu adalah turunan dari syahadat tersebut. Lalu sholat kita adalah induk dari semua ibadah jasadiah kita. Semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu adalah buah dari kita melatih tubuh kita ya, melakukan ketaatan dengan sholat itu. Lalu zakat itu induk dari semua ibadah maliyah, ibadah yang kita lakukan dengan cara melepaskan kepemilikan kita. Yang keempat adalah puasa itu sendiri ya, induk dari ibadah tarkiyah, ibadah yang dilakukan dengan meninggalkan ya, berbagai macam hal. Termasuk kemudian haji adalah ibadah yang memang mensyaratkan banyak. Jadi artinya semua sumber daya yang kita miliki itu digunakan sebaik-baiknya untuk melakukan ketaatan ya, dari dana, fisik, kendaraan, termasuk menahan diri. Selama ihram kan kita kan menahan diri semua, mengharamkan banyak sebagian hal yang dihalalkan Allah. Nah di bulan Ramadan berbagai ibadah tadi itu kita lakukan kan, puasa, siang puasa, malamnya sholat malam, Qur'annya juga kita perbanyak. Lalu kemudian sedekahnya kita juga lakukan, kita berhitung gitu kan, bisa banyak, baru kan bisa banyak. Kita nggak mau kehilangan pahalanya meskipun kecil. Termasuk bagi yang berkesempatan dia berumroh, dia sengaja mencari umroh di bulan Ramadan, dapat pahala dia. Nah, saudara sekalian dirahmati Allah, di situ kita menyadari bahwa ada banyak yang kita latih selama Ramadan. Nah, kemudian persoalannya adalah kalau kita hidup di zaman sekarang, yaitu hal-hal yang membuat kita kehilangan fokus. Nah, itu kan masalahnya kan di situ. Kita harus jujur bahwa apa yang kita genggam setiap hari, yaitu HP, itu memberikan berbagai macam hal yang membantu kita dan di saat yang sama mengalihkan perhatian kita. Bahkan kadang-kadang sengaja dijadikan pengalih. Kan kalau kadang-kadang sebagian orang tua kalau nggak sabar ngadepin anaknya kan dikasih HP. Berarti kan memang sengaja sebagai pengalih. Nah itu kita akan menyadari bahwa ada banyak kebaikan yang bisa kita dapatkan dengan HP itu, tapi di saat yang sama kita bisa teralihkan dari banyak kebaikan. Gitu. Sehingga kemudian training kita itu menjadi tidak maksimal. Nah, saudara sekalian rahmati Allah, maka kemudian di antara yang perlu kita cermati adalah bagaimana kita di hari yang tersisa ini itu sengaja mendesain training center kita tersebut. Jadi Ramadan ini mau ngincar apa, kita nyatakan sejak awal. Jangan sampai kita memasuki Ramadan dalam kondisi bus koyo biasa nih. Kita akan rentan untuk tidak mendapatkan banyak keuntungan. Kita harus menjadikan Ramadan sebagai musim kita mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, atau istilahnya iktinam gitu. Mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Maka kita mendesain. Tapi kita dengan desain, ya memang idealnya tarhib Ramadan itu roja. Nah, kayaknya ke depan kita perlu menghidupkan tradisi orang-orang soleh ini, yaitu bahwa persiapan Ramadan itu roja. Jadi sudah didengungkan gitu, sudah resonansikan kepada orang-orang bahwa mau Ramadan nih. Itu bukan lagi kesadaran personal, tapi satu kesadaran bersama gitu, bahwa
Ramadan itu ditunggu nih, kita tunggu-tunggu ya. Meskipun di bulan Rajab tidak ada ibadah khusus. Nah itu dia, kita perlu untuk menyambut lebih awal. Lalu kemudian yang kedua adalah persiapannya juga lebih awal gitu. Kalau di bulan Sya'ban itu paling tidak kan ada dua amal yang dibiasakan oleh orang-orang saleh. Pertama, Nabi Muhammad SAW itu paling banyak puasa sunnah di bulan Sya'ban, ya kan? Bahkan kalau kita mengasumsikan bahwa hadis yang bermacam-macam itu berkaitan dengan waktu yang berbeda-beda. Ya. Tadi karena situasi Nabi itu dihadapkan dengan masalah yang terus berkembang, gitu. Tapi sekurang-kurangnya dari sebagian riwayat kita temukan Nabi Muhammad itu bisa berpuasa di bulan Sya'ban itu hampir sebulan, gitu. Hanya kemudian hadis yang belakangan membuat kita menyadari bahwa beberapa hari itu kita hindari, gitu. Tapi intinya Nabi Muhammad banyak puasa sunnah di Sya'ban. Bagi orang yang biasa puasa sunnah, ya itu mudah saja. Bahkan kalau perlu bagi yang sudah biasa puasa sunnah di akhir-akhir begini malah tidak perlu puasa gitu. Tetapi bagi yang lama tidak puasa sunnah, tidak menjadikan puasa sunnah sebagai salah satu wiridnya, tidak menjadikan puasa sunnah sebagai salah satu pegangannya, maka sengaja berpuasa sunnah di bulan Sya'ban itu seperti persiapan yang penting. Bahwa mesin ketaatan kita yang bernama tubuh ini itu perlu dipanasi gitu. Maka bisa puasa sehari 2 hari itu lumayan. Termasuk kemudian Sya'ban itu sering disebut sebagai Syahrul Qurra, bulannya para pembaca Quran. Maka kemudian di antara yang bisa kita andaikan apa? Ya bahwa khususnya bagi yang lama tidak baca Quran, Sya'ban itu adalah persiapan untuk kita membuat lidah kita ini memang luas gitu untuk membaca Quran. Karena lidah itu kalau tidak dilatih juga nggak luas. Orang itu kalau nggak biasa misuh kan misuh aneh kedengarannya kan. Orang nggak biasa memaki itu ketika memaki itu kan nggak merdu kan. Ya kan. Antum misalkan ketemu teman ya nggak pernah misuh, disuruh misuh sekali aja kan sama sekali tidak enak didengar gitu. Berbeda dengan naudzubillah sebagian orang yang sangat terampil misuh itu kadang-kadang sangat merdu gitu. Seolah-olah misuh itu sesuatu yang dijiwai gitu. Ini kan. Padahal itu salah. Nah, Quran juga sama gitu. Kalau kita lama nggak baca Quran, itu baca Quran itu kayak terbata-bata. Dan ketika di bulan Ramadan kita ingin membacanya lebih banyak, itu memang leset-leset lidahnya. Sin dari sin dari sod, ha dari ha dan sebagainya. Ini memang perlu dikondisikan. Itu dia. Tetapi yang lebih penting lagi saudara sekalian, persiapan itulah persiapan batin. Hadis innamal a'malu binniyat disatukan dengan semua hadis yang berkaitan dengan amal hati, membuat kita menyadari bahwa di antara bagian penting dari kemanusiaan kita itu adalah apa yang bekerja di dalam jiwa kita. Apalagi kalau kita membandingkan diri kita dengan generasi awal umat Islam. Generasi awal umat Islam itu secara tampilan lahiriah itu hampir tidak berbeda dengan orang kafir. Apalagi ketika perintah kerudung belum muncul, ya kan? Kalau kita imajinasikan ya di zaman sahabat Nabi dahulu, kalau kita bicara mohon maaf nih jenggot gitu, jangan-jangan jenggotnya Abu Bakar dengan Abu Jahal sama panjangnya, ya kan? Kalau sama-sama gamis itu kan baju standarnya orang-orang Arab saat itu. Dia bukan satu simbol keislaman kan? Termasuk tadi ketika perintah kerudung itu belum Allah turunkan, muslimah dengan musyrikah itu sama-sama tampilannya. Belum lagi kalau kemudian ketika kaum muslim itu diboikot oleh orang-orang jahiliyah, itu kan merana semua. Cuma satu lembar kain diikatkan di leher, kena angin terbang, nggak punya baju kan, merana. Secara tampilan, ya dia lebih mengenaskan dibandingkan orang kafir yang saat itu status quo, dia mapan secara politik dan ekonomi, bahkan menggunakan politik dan ekonominya untuk menyerang kaum muslimin. Kaum muslimin itu merana sekali. Tapi apa yang membuat mereka mulia? Ya mungkin ayat tadi menjadi pengingat kita, wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Di dalam jiwa orang beriman mereka mengharapkan sesuatu yang tidak diharapkan oleh orang kafir. Di dalam diri orang beriman ada sesuatu yang bekerja berbeda dengan apa yang terjadi pada jiwa orang-orang yang tidak beriman.
Amal batinnya itu berbeda. Nah, maka persiapan batin itu menjadi sesuatu yang penting. Di antaranya apa? Pikiran, perasaan. Jadi kalau kita bicara jiwa kita atau nafas kita, itu kan ya pikiran, ya perasaan, ya keinginan. Yang kemudian oleh orang-orang kebudayaan sering disebut sebagai cipta, rasa, karsa. Itu kan dimensi batin kan sebetulnya. Nah, kita ini mau ketemu Ramadan itu batinnya bagaimana? Apakah kita memikirkannya, oh ini mau Ramadan nih, atau kemudian ya begitu saja? Perasaannya juga sama, apakah kita kangen atau biasa aja? Apakah kita menginginkan untuk melakukan ABCDE atau malah sebaliknya, alah suka biasa nih gitu. Kan beda kan? Nah, persiapan kejiwaan ini menjadi sesuatu yang sangat mempengaruhi Ramadan kita. Apalagi tadi, ya, kalau orang-orang soleh itu berdoa kepada Allah agar minta ketemu Ramadan, itu nggak sehari 2 hari. Kita ada yang sampai 6 bulan. Bayangkan, di Rabiul Awal itu sudah Allahumma balighna Ramadan. Sebelum Ramadan, doanya apa? Ini dia yang menarik. Sebelum Ramadan, sebelum Rabiul Awal, sejak selesai Ramadan, itu doanya adalah Allahumma taqabbal minna. Jadi taqabbal minna itu bukan lip service, bukan sekedar mujamalah, bukan sekedar basa-basi ketika orang salaman dengan saudara muslimnya ketika lebaran. Taqabbalallahu minna wa minkum. Itu bukan bangun-bangun gitu. Itu doa yang sangat serius bahwa Ramadan yang sudah dijalani dengan susah payah itu jangan sampai pahalanya nggak diterima Allah. Sehingga kemudian doanya itu, ya Allah, jangan sampai amal saya nggak diterima ya Allah. Ya Allah, puasa saya diterima ya Allah. Jadi ngemis-ngemis itu pada Gusti Allah. Karena memang kita butuh itu gitu. Ya Allah, sholat tarawih saya ya Allah diterima ya Allah. Bahkan kadang-kadang harapannya tidak sampai situ saja. Ya Allah, tolong tanda-tanda bahwa Engkau menerima amal kami itu ditampakkan ya Allah. Bahwa saya itu mau sholat malam itu mudah, mau puasa sunnah lagi itu mudah, mau baca Quran lagi itu mudah gitu. Kita minta begitu. Baru kemudian setelah 6 bulan itu ya, selesai sofar gitu ya, begitu Rabiul Awal, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, saya minta ketemu Ramadan lagi. Nanti Rabiul Akhir itu, ya Allah, saya pengen ketemu Ramadan lagi. Apalagi Rajab Sya'ban kan. Jadi kondisi batin menanti Ramadan itu bagian dari sesuatu yang kita siapkan. Nah ini dia. Kalau kita bicara tentang tarbiyah, itu disiapkan gitu. Ya, kita secara sengaja memformat batin kita untuk menyongsong Ramadan. Dan dalam konteks pendidikan orang dewasa atau andragogi, yang bertanggung jawab kita, bukan orang lain. Kalau di masa kita anak-anak, orang itu berkebutuhan pada guru. Tapi ketika orang bertambah dewasa, dia harus mulai take over gitu. Dia mengambil alih proses belajarnya sendiri. Bahwa saya harus mengkondisikan diri saya sendiri. Dan tanpa kesiapan itu, guru sebagus apapun nggak akan ada pengaruhnya. Anda tahu nggak, murid paling tolol di dunia siapa? Ini agak kasar, karena Nabi sendiri menamainya begitu. Namanya Abu Jahal. Ya kan? Abu Jahal itu kan disebut jahal bukan karena bodoh, kan? Dia kan sangat pintar. Dia tuh sampai mati bagi orang jahiliyah namanya adalah Abul Hakam, bapak kebijaksanaan. Tapi Nabi Muhammad sudah memframing sejak awal, orang ini orang yang sangat bodoh. Kenapa? Dia tahu kebenaran, dia tahu apa itu yang namanya hak, tapi dia tidak mau mengikutinya secara sadar. Dia secara sengaja tidak mau mengikuti kebenaran. Dalam bahasa pendidikan apa? Gurunya sebaik Rasulullah sekalipun, kalau muridnya tuh bermental Abu Jahal, ya pinter-pinter. Iya kan? Dia secara sengaja tidak mau baik itu. Adapun dalam konteks kita menanti Ramadan, kita sebagai orang dewasa sengaja memformat batin kita untuk apa? Menanti Ramadan. Itu sengaja kita lakukan gitu. Dan itu harus dilakukan. Apalagi, nah ini yang kemudian kita luruskan saudara sekalian. Kalau kita bicara nafsu, itu sebenarnya nafsu itu apa sih? Nafsu itu kan sebetulnya kan ya perasaan-perasaan dan keinginan-keinginan kita kan. Nah, melatih perasaan dan keinginan itu bagian dari kewajiban kita sebagai muslim.
Di antara yang diajarkan Quran kepada kita adalah kita melatih perasaan dan keinginan kita secara sadar, sengaja. Karena kebanyakan orang itu tidak pernah berpikir bahwa perasaan dan keinginannya itu sesuatu yang bisa membahayakan dirinya. Perasaan dan keinginan itu dianggap sebagai sesuatu yang normal karena dia ada di dalam dirinya sendiri. Ketika ada perasaan muncul, dia merasa bahwa oke, itu baik-baik saja, itu sesuatu yang alamiah dan kemudian perlu saya ikuti. Padahal Bapak Ibu sekalian, begitu kita nuruti perasaan, banyak perkara kita yang bubar. Coba Anda lihat kalimatnya Yusuf alaihissalam, beliau katakan, fa innan nafsa la ammaratum bisu'i. Sungguh perasaan dan keinginan saya itu selalu ngajak yang jelek-jelek. Apalagi kita diajari oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk minta sama Allah agar perasaan dan keinginan kita itu tertib. Dari mana? Khutbatul hajah. Kemarin Masya Allah ya, Khutbatul Salam undang Syekh Ahmad Al-Misri ya. Itu kita, wah ya Allah, dapat banyak faedah itu. Di antaranya ketika beliau menceritakan tentang kemunculannya khutbatul hajah. Jadi ada seorang kafir namanya Dima Al-Asadi begitu. Itu dia Ar-Raqi, bukan Rocky Gerung Pak. Ar-Raqi itu tukang rupiah. Dia ekspor gitulah ya, bersertifikat. Dengar berita, oh itu di Mekah tuh si Muhammad ngaku-ngaku jadi nabi itu, orang kafir kan biasa. Lalu kemudian Dimat ini penasaran gitu, orangnya kayak apa sih? Kemudian datang kepada Muhammad SAW. Kamu Muhammad? Ya, saya ini tukang rupiah bersertifikat. Saya sudah merupiah segala bentuk penyakit lah. Boleh saya merupiah kamu? Ya. Tapi kemudian Nabi Muhammad membalas pertama itu dengan kalimat khutbatul hajah tadi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina sampai akhir. Di mata dia dengar wait a minute. Tunggu. Ulangi coba. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Ulangi lagi. Innal hamdalillah nahmaduhu. Apa kata dia? Saya sudah mendengar semua bentuk ruqyah, semua bentuk jampi, semua bentuk ucapan dari berbagai macam bangsa. Saya tidak pernah mendengar kalimat seperti ini. Dan kalimat seperti ini tidak mungkin datang kecuali dari Tuhan. Dia bersyahadat. Anda bisa bayangkan, dia langsung bersyahadat hanya karena mendengar innal hamdalillah sampai selesai. Dan di situ kita menemukan satu kalimat yang sangat berharga, yaitu apa? Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Kita berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa kami dan keburukan perbuatan kami. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, kita itu tidak bisa menguasai nafsu kita sendiri. Kita dan nafsu kita itu sepaket, tapi seolah-olah itu adalah makhluk asing yang kalau tidak kita kendalikan, dia akan mengambil alih kewarasan kita dan menimbulkan banyak masalah bagi diri kita. Sehingga kita butuh minta tolong, ya Allah, saya minta tolong agar nafsu saya ini tertib, ya Allah. Jadi ketika kita punya perasaan-perasaan dan keinginan-keinginan, hukum dasarnya itu bukan dituruti, tapi diawasi. Ini maunya kemana? Karena kalau kemudian kita turuti, tadi kata Nabi Yusuf alaihissalam ya, fa innan nafsa la ammaratum bisu'i. Senang lu kongkon sing elek. Kita butuh itu gitu. Jadi, Bapak Ibu sekalian, jadi menyiapkan Ramadan dengan kondisi batin yang baik itu adalah satu kesengajaan, satu tindakan sadar yang kita lakukan karena kita tahu bahwa tanpa kesiapan batin Ramadan itu berlalu. Maka kemudian setelah batinnya dikondisikan, yang teknis-teknis juga dilakukan. Nah, saudara sekalian dirahmati Allah, berkaitan dengan Ramadan itu kita juga harus sadar bahwa Ramadan kita tuh bertingkat-tingkat. Dan kalau kita mau jujur, banyak hal-hal yang kita bicarakan di Ramadan itu mohon maaf sekali, hanya perkara sunnah. Kewajiban yang khas Ramadan itu apa sih? Puasa. Apa hukumnya? Sunnah. Baca Quran? Sunnah. Sedekah? Sunnah. Iktikaf? Sunnah. Sementara yang wajib-wajib itu selain menjalankan perintah Allah adalah meninggalkan larangan Allah.
Hari ini kita hidup di sebuah zaman ketika syahwat itu betul-betul dibebaskan. Kita dipimpin oleh sebuah bangsa yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala dan menganggap bahwa yang menuruti syahwat itu sesuatu yang mulia. Peradaban kita hari ini kan memang begitu. Bahkan saking kuatnya mereka menuruti hawa nafsu, ketika kita menyampaikan kebenaran, kita malah akan dianggap bersalah. Dan yang dianggap yang normal adalah ketika orang menuruti hawa nafsu tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, kita harus menyadari bahwa ketika orang bertemu Ramadan, memang tingkatannya berbeda-beda. Yang paling kasih dan tentang tingkatan ini, Bapak Ibu sekalian, kita memang harus memahami bahwa dalam cara pandang kita orang Islam, semua hal itu bertingkat-tingkat. Surga bertingkat, neraka bertingkat, ya, langit bertingkat. Maka di dalam ruangan ini sekarang itu tidak ada yang sama persis, itu nggak ada. Ada yang lebih alim, ada yang lebih sabar, ada yang lebih pemberani, ada yang lebih menjaga kesucian, ada yang lebih kuat kehormatan dirinya. Ada yang amar ma'ruf nahi munkarnya lebih bagus, ada yang Qur'annya lebih baik, ada yang sholatnya lebih baik. Nggak ada yang setara. Dan dalam kaitannya dengan Ramadan, Bapak Ibu sekalian, memang bertingkat-tingkat, nggak ada yang sama. Ada orang masuk Ramadan belum beriman sama Allah. Ada orang masuk Ramadan besok dalam kondisi sudah tidak lagi beriman pada Allah. Ada nggak? Ada. Ada yang ketemu Ramadan sudah berislam. Kalau Nabi Muhammad dihina, marah dia. Masya Allah, alhamdulillah. Ora salat, ora poso. Ada nggak? Ada sebagian saudara muslim kita begitu. Ada yang sudah berislam, puasa dilakoni, sholatnya belum genep. Ini kan? Ada yang sudah berislam, dia sholat, dia puasa, tapi bagi dia Ramadan itu biasa aja. Ada yang berislam, dia sholat, dia puasa, bagi dia Ramadan istimewa, tapi hal-hal dosa masih dia lakukan. Berkaitan dengan meninggalkan dosa ini, Bapak sekalian, saya mengingatkan diri saya sendiri maupun Anda sekalian bahwa ada banyak perkara ibadah itu karena dia bersifat sunnah, itu pahalanya jauh di bawah kewajiban-kewajiban kita yang berkaitan dengan meninggalkan larangan. Contoh paling gampang ya. Kalau ada orang korupsi nih, naudzubillah, semoga Allah lindungi kita semuanya. Ada orang korupsi nih, penting mana? Haji atau mengembalikan duit korupsi? Haji gak penting, mengembalikan duit yang bukan haknya itu yang menjadi kewajibannya. Kita harus mulai mengenal kerangka itu gitu loh. Kalau ini bukan masalah haram ya, tapi ini masalah kewajiban. Mending mana? Sedekah bangun masjid atau bayar utang? Bayar utang. Dan itu hak orang. Jadi perkara wajib itu sampai cara nalarnya begitu. Jadi yang sunnah-sunnah tadi Bapak Ibu sekalian itu penting. Tetapi di bulan Ramadan ada kewajiban-kewajiban yang seolah tidak terlihat berupa meninggalkan apa yang Allah haramkan. Padahal itu standar puasa itu di situ. Puasa yang paling standar di level yang, jadi puasa yang standar tapi yang paling bawah. Standar paling bawahnya itu apa? Dia puasa, ya kan? Dia beriman pada Allah, dia berpuasa, dia menjaga sholat 5 waktu, dan dia meninggalkan yang haram. Dan meninggalkan yang haram itu jangan dianggap sebagai sesuatu yang berkaitan dengan meninggalkan ibadah saja gitu. Ada banyak yang haram itu berkaitan dengan haknya orang, kehormatannya orang. Yang kita harus hati-hati di situ. Makanya Imam Umar bin Abdul Aziz ya, beliau itu layak disebut imam kan. Beliau mengatakan apa? Sholat malam, puasa itu mudah bagi kami, kata beliau. Tapi untuk tidak kebablasan berkaitan dengan kehormatan orang itu sulit bagi kami. Karena kita hidup di zaman ketika kehormatan orang itu jadi komoditas itu, jadi bahan perbincangan yang menghasilkan uang. Namanya infotainment. Jadi memang begitu situasi besar kita. Nah, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, batas minimal itu yang kita perjuangkan. Ya, meninggalkan yang haram itu dia lebih penting dibandingkan menjalankan yang sunnah-sunnah tadi.
Meskipun kemudian nalarnya juga harus benar. Jangan menganggap bahwa yang sunnah itu nggak penting sama sekali, bukan. Karena melakukan yang sunnah, yang bermacam-macam tadi, yang sangat tarbawi tadi, yang betul-betul akan menguntungkan kita. Karena asalnya Bapak Ibu sekalian, semua bagian syariat itu bukan untuk kita, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, sepenuhnya untuk kita. Allah adalah as-sabaq, Allah adalah al-ghani. Artinya bahwa semua ketetapan yang Ia buat itu manfaatnya untuk kita, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah tidak butuh pada ketaatan kita. Kalau Allah butuh, Allah miskin, Allah fakir, dan itu tidak mungkin. Allah sangat tidak butuh pada ketaatan kita. Sebaliknya, saking kayanya Allah, setiap kebaikan yang kita lakukan kembali pada diri kita. Kan begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, maka kemudian berangkat dari pemahaman itu, ya, ketika kita melakukan yang sunnah-sunnah tadi, itu pasti punya pengaruh. Di antaranya apa? Kualitas batin kita juga berubah. Di antaranya apa? Ketika orang terbiasa dengan yang sunnah, jiwa itu kecenderungannya berubah kepada sesuatu yang mulia. Karena kalau jiwa atau nafsu tadi itu gak dididik dengan baik, itu seleranya pada yang jelek-jelek. Istilahnya itu jiwa lalat itu. Jiwa lalat itu artinya apa? Minatnya itu kepada yang busuk-busuk gitu. Dan betapa beratnya ketika Allah menguji seseorang, atau bahasanya dibalik gitu ya, ketika orang diuji Allah dengan apa? Nafsu yang kebalik-balik. Nafsu yang kebalik-balik itu gimana? Yang mulia nggak suka, yang hina malah senang. Itu kan berat sekali kan diuji begitu. Misalkan apa? Dia diuji dengan Allah apa? Lihat orang kafir senang, lihat orang beriman sengit. Lihat maksiat cocok, lihat taat nggak suka. Itu kan orang dan jiwanya. Itu berat sekali diuji Allah begitu. Nah, ketika kita melatih diri kita dengan amal-amal sunnah tadi, seleranya berubah gitu. Sehingga apa? Ketika yang jelek-jelek itu merasa ini kayaknya nggak benar deh. Begitu nggak benar deh. Ini hak orang jangan diambil deh. Ini kayaknya nggak layak deh. Sebaliknya, minatnya itu pada yang baik-baik gitu, yang mulia-mulia gitu. Tetapi Bapak Ibu sekalian, dia kedudukannya tetap sunnah, sedangkan yang wajib adalah meninggalkan larangan tadi. Adapun yang berkaitan dengan larangan Bapak Ibu sekalian, yang ingin kami ingatkan, satu, ada larangan-larangan yang berkaitan dengan haknya orang lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam Islam ada banyak kebaikan yang berkaitan dengan orang lain itu pahalanya lebih besar dibandingkan ibadah-ibadah sunnah. Coba Anda cermati juz 30. Mana perintah untuk memperbanyak sholat sunnah? Lihat juz 30, mana perintah untuk memperbanyak puasa sunnah? Tapi coba lihat ayatnya, ara'aitan ladzi yukadzibu biddin. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Orang lo tegel karo anak yatim, ini masalah ini. Anda lihat anak yatim yang menjengkelkan karena dia tidak mendapatkan perhatian bapak ibunya, lalu kemudian Anda tega bentak, itu dikatakan yukadzibu biddin. Lihat juz 30 yang lain, falak tahamal aqobah. Tahu nggak yang berat-berat apa? It'amun fi yaumin di masghubah. Ngasih makan orang ketika di podo-podo yang mangan. Itu pahalanya lebih besar dari banyak ibadah sunnah. Atau hadis yang ini deh, ini mohon maaf, ini tolong bapak-bapak tolong bersabar, ibu-ibu juga tolong bersabar deh. Di saat Ridwan ketika nyampaikan ini tuh juga sambil memboarding yang ketawa-ketawa ini sambil diawasi deh. Karena hadis ini muncul di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kitab-kitab sunan. Yaitu apa? As-sa'i alal armalah wal miskin kal mujahid fi sabilillah was-sha'im la yuftir wal qa'im la yaftur. Orang yang membantu janda dan miskin. Bapak Ibu sekalian tolong fokusnya jangan jandanya, karena ini bisa janda tidak miskin, bisa janda miskin, bisa orang miskin bukan janda. Tapi intinya kemudian kita istilahkan sebagai orang yang lemah, orang yang butuh bantuan, orang yang memang memerlukan bantuan. Pahalanya apa? Seperti orang yang berjihad fisabilillah dan berpuasa tanpa berbuka dan sholat tanpa putus. Artinya apa? Ada banyak kebaikan-kebaikan yang kita lakukan pada manusia, itu pahalanya melebihi apa? Melebihi ibadah-ibadah sunnah. Bahkan Syekh Abdul Razak Al-Badr tuh, bayangkan Syekh Abdul Razak Al-Badr, ya bapaknya dulu termasuk pendiri Universitas Madinah, udah pensiun, sekarang beliau ngajar di Universitas Madinah dan punya kursi di Masjid Nabawi.
ngisi di Jakarta, diajak ke pasar Minggu, beli mainan, wakeh itu. Yang ngantar kan bingung, kok beli mainan banyak-banyak kenapa? Ternyata beliau senang bagi mainan ke anak-anak kampung. Yang beliau amalkan tuh hadis apa? Idkhalus surur fi qulubil mu'min, menggembirakan hati orang beriman. Bayangin, profesor, udah profesor, artinya secara akademik beliau ada di satu level yang maksimal, profesor. Sebagai ulama, beliau syekh yang kita akui ilmunya. Tunggu dolanan, dibagi-bagi. Itu kan menunjukkan perhatian kepada amal-amal yang nilainya besar, tapi sering kita sepelekan karena kita sering bermasalah dengan orang. Iya kan? Berarti kalau kemudian kebaikan pada orang itu pahalanya bisa sangat besar, berarti kezaliman pada orang dosanya juga bisa sangat serius. Itu yang perlu menjadi perhatian kita. Termasuk poin keduanya, Bapak-Ibu sekalian, sebagian dosa itu bersifat batin. Bapak-Ibu sekalian, di Al-Baqarah 284 itu ketika ayatnya turun, para sahabat itu sempat susah gitu. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Kamu tampak-tampakkan dari yang di hatimu itu, kamu tampak-tampakkan atau mau kamu sembunyikan, dihitung sama Allah. Bahkan ayatnya kan susah. Lapor Nabi itu, haflu sapa sing ora tau batin elek. Siapa yang enggak pernah batin jelek gitu? Ya, Nabi kan juga mau jawab gimana ayatnya Allah. Jadi Nabi Muhammad itu ketika bertemu dengan ayat itu kadang-kadang jawabannya juga simpel ya. Ada cerita ini juga, cerita cinta di zaman Nabi itu juga luar biasa ya. Ada seorang sahabiah menikah, ada seorang sahabat menikah dengan anak perempuannya Abu Ihab. Ini selingan Pak, ini biar menggembirakan Pak dengan biar nggak musuh sahabat. Menikah dengan anak perempuannya Abu Ihab. Lalu kemudian setelah menikah baru senang-senangnya tiba-tiba datang ibu-ibu. Apa kata ibu-ibunya? Kayaknya dulu yang menyusui kamu sama istrimu itu saya loh. Orang susah loh. Apa kemudian yang dilakukan? Dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ini gimana, saya baru nikah, baru senang-senangnya nikah, tiba-tiba ada ibu datang bilang saya ini ternyata saudara sepersusuan istri saya. Apa jawaban Nabi? Cek hadisnya itu. Fa kaifa wa qad qila. Nah gimana lagi ayatnya gitu? Tapi kasih jawaban apa? Sama tadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Ketika sahabat sambat itu kan, Nabi pripun Nabi? Ya kami siapa yang nggak pernah batin elek-elek gitu. Untungnya saking sayangnya Allah pada kita ada Al-Baqarah 286. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Yang dihitung itu yang dilakukan. Lebih ringan kan? Bahkan bukan hanya ringan Bapak Ibu sekalian, di sebagian perkara itu kita beruntung. Kita niat baik belum melakukan, pahala enggak? Pahala. Maka di antara seninya orang beriman itu mengumpulkan banyak niat baik. Dan yang paling kasihan ada orang beriman minim miskin niat baik. Niat aja gratis jadi pahala kok enggak? Ya kan? Berarti betapa jelek sekali kan hatinya. Tapi Bapak Ibu sekalian, meskipun Allah sudah membebaskan sebagian batin-batin elek itu, masih ada batin elek yang dihitung Allah. Contohnya apa? Dengki. Cek hadisnya. Iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Hati-hati dengan yang namanya dengki, iri, dengan semua tingkatannya lah. Karena yang namanya iri, dengki tadi itu memakan kebaikan seperti api memakan kayu. Bapak Ibu sekalian, hubungannya dengan puasa apa? Ketika puasa kita lapar. Dan para ulama sering bilang orang lapar itu lebih sensitif, lebih peka. Tapi tolong arah sensitif dan pekanya jangan dibalik. Maksudnya apa? Karena lapar gampang ngamuk, bukan itunya. Maksudnya lapar itu membuat orang lebih sensitif dan peka dengan gerak-gerik hatinya sendiri. Ketika kemudian metabolisme tubuh kita itu sedang diistirahatkan, kita punya energi lebih untuk mengawasi gerak-gerik hati kita. Pengen apa, suka apa, benci apa, itu diawasi.
Dan itu diantara training terbaik yang Allah berikan di bulan Ramadan itu apa? Kita diwajibkan puasa untuk kemudian mengawal betul gerak-gerik hati kita. Itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Adapun berkaitan dengan yang sunah-sunah tadi, Bapak-Ibu sekalian, kalau pakai standar tinggi ya tadi tarawih itu 23, di Madinah jadi 33. Lalu baca Quran, Imam Syafi'i hatam 60 kali, Imam Bukhari hatam 40 kali. Berkaitan dengan sedekahnya Nabi itu di luar Ramadan kalau dimintai orang sampai habis-habisan. Di Riyadhus Shalihin 23 atau 24 sampai Nabi mengatakan manistaghna aghnahullahu wa nista'affa affafahullahu wa man tasabbara sabbarahullah. Siapa yang menjaga kesucian dirinya, Allah jaga kesuciannya. Barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya, Allah jaga kehormatannya. Barang siapa yang menahan diri dan bersabar, Allah berikan kepada dia kesabaran. Artinya di luar Ramadan Nabi sangat dermawan, di dalam Ramadan lebih dermawan lagi. Termasuk oleh sekalian iktikaf. Kesengajaan untuk kalau kita cermati ya, Nabi Muhammad ketemu Ramadan 9 kali, biasanya iktikaf 10 hari. Di tahun terakhir beliau berRamadan, beliau iktikaf 20 hari. Itu standar tingginya semua. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu sekalian? Setelah kita fokus pada perkara-perkara yang haram yang kita berjuang untuk meninggalkannya itu, mari kita mencermati amal-amal sunnah apa yang bisa kita upayakan sesuai dengan kemampuan kita. Termasuk kita perlu menghargai sebagian orang yang terhalang dengan sebagian amal sunnah karena menjalankan yang wajib. Situasi ekonomi kita hari ini tidak baik-baik saja. Sebagian saudara muslim kita bekerja di malam hari. Tolong jangan ada ungkapan poso-poso kok ratraweh mah golek dunya, ya kan? Sebagian orang tidak bisa semudah orang-orang yang datang ke masjid. Anda pensiunan punya duit simpanan, Anda bisa tarawih dengan tenang. Orang yang gajinya harian, apalagi kerjanya malam hari, atau memang kerjanya malam hari meskipun gajinya bulanan, itu nggak bisa tarawih, Pak. Sementara dia cari duit, hukumnya apa? Wajib. Mending tarawih mau mending jogo. Ya, bagi sebagian orang dia harus jaga. Itu kewajibannya. Nah, bagi orang-orang yang apalagi termasuk sebagian saudara muslim kita yang jual makanan untung di malam hari. Kenapa dikatakan untung? Ya lumayan kan dia berjualan ketika orang makan. Apa nggak kasihan sebagian saudara muslim kita tuh yang harus jualannya siang hari? Anda mau bilang, oh ya wong golek donya wae. Ya kalau dia punya simpanan, kalau nggak punya simpanan berat. Nah, maka di situasi-situasi begitu kita perlu memberikan saranan-saranan yang memudahkan gitu ya. Misalkan tadi yang jaga malam, nggak bisa tarawih masjid, tarawih sendiri. Nggak bisa 2-3 rakaat, 11. Nggak bisa 11, 5 rakaat. Di situasi begini nih Bapak-Ibu sekalian, kalau kita bisa pakai standar tinggi, pakai. Tapi di saat yang sama, ketika kita bisa membantu saudara muslim kita untuk melakukan sebuah kebaikan, meskipun minimalis, sementara itu dilakukan sudah dengan susah payah, maka perlu kita lakukan. Misalkan tadi, kalau dia memang nggak bisa tarawih sama sekali, kasih rekomendasi yang memudahkan. Yang bisa standar tinggi, paksakan. Yang nggak bisa, bahkan hampir nggak bisa sama sekali, beri rekomendasi yang memudahkan. Termasuk baca Quran, Bapak sekalian, beberapa tahun yang lalu itu ada tweet-tweet menarik. Kan sebagian ulama itu kan muncul di Twitter ya. Di Facebook nggak nongol, ya. Facebook nggak ada, Instagram sebagian nongol. Itu kalimatnya bagus. Aksiru min qiraatil Quran walau minal hifdi. Termasuk ditikrori ba'di suar. Perbanyak baca Quran, meskipun dari hafalan, meskipun dengan mengulang-ulang surat tertentu. Misalkan nih, Pak saya itu hafalannya cuma Al-Fatihah. Dan jenengan mau Al-Fatihah ping 100 loh ganjarannya oke. Bisa dipahami tidak maksudnya? Bahwa kalau kita bisa memegang mushaf, baca Quran tuntas, bagus sih. Tapi kalau bagi orang-orang yang terhalang, apa alternatifnya? Ya tadi, baca Quran dari hafalan meskipun anas, tapi berulang-ulang. Pahalanya akan sangat banyak. Kenapa? Dia bisa menggerakkan lidahnya untuk baca Quran dari hafalan saja, itu sudah Masya Allah. Karena sebagian orang itu
membaca Quran itu berat. Sementara ngomong dengan bacaan Nabi kan. Ternyata ketika dia curi-curi dengar, Abu Jahal itu dengerin itu. Lu ngapain lu di situ? Lu ngapain gitu kan. Lalu kemudian sampai berkali-kali akhirnya kemudian Abu Sufyan kan tanya, Muhammad Nabi bukan? Abu Jahal bilang apa? Lah Nabi. Anda jangan ketawa, itu betulan Pak Bu. Menguasai 30 bahasa. Cek. Baru tahu loh. Jenengan ngawur loh bener. Cari Sosrokartono itu pinter sekali. Tampangnya Asia, di Belanda jadi idolanya cewek-cewek. Menguasai banyak bahasa. Itu dari tokoh kebatinan. Itu namanya Karton, Sosrokartono. Kartin itu pinter. Dia bilang kepada Kiai Soleh Darat, gurunya Kiai Dahlan, Kiai Hasyim itu, Yai, kalau kita baca Quran nggak paham maknanya, terus gimana? Makanya ketika beliau menikah, beliau minta dihadiahi terjemah Quran. Kiai Soleh Darat menulis terjemah Quran untuk Kartini. Cek sejarahnya. Sejak itu terjemahan Quran mulai bermunculan. Dan ulama-ulama kita betul-betul berjuang membuat terjemah Quran terbaik mereka. Mahmud Yunus yang ikut menandatangani pendirian Universitas Madinah. Dari Indonesia yang menandatangani kan Mahmud Yunus. Satu-satunya. Tidak tahu kan Mahmud Yunus, Trans Sumatera Barat. Kemudian Hasan Persis itu buat terjemahannya. Bakhtiar Surin buat terjemah Quran. Termasuk di Jogja ini ada Bakri Syahid, rektor UMY pertama itu buat terjemah Quran bahasa Jawa. Tapi poinnya apa? Kita perlu mulai memahami makna Quran minimal dari terjemahan. Saya di Kuala Lumpur sempat ikut kelasnya Joel Hayward. Dia masuk Islam tahun 2001 gara-gara WTC. Ketika WTC terjadi itu dia ditelepon temannya, look at the TV kata dia, watch it, lihat TV kata dia. Terus kemudian dia kaget kan runtuh tuh kan. Kemudian siapa pelakunya? Temannya tuh bisa-bisanya bilang apa? It must be Muslim, mesti Muslim. Tapi maksud kalimat itu adalah ini memang dirancang agar pelakunya Muslim. Nah gara-gara itu dia tanya, what is Muslim? Dia kan bertanya-tanya tuh. Dia hari itu kata Joel itu dia beli terjemah Quran dan dia menyelesaikan terjemah Quran dalam 3 hari. Kita baca terjemah Quran berapa lama Pak? Bertahun-tahun rampung-rampung ya. Gaza kemarin Bapak sekalian ada anak muda karena terpesona dengan performa orang Gaza buat challenge
Apa yang dia lakukan? Dia buat challenge baca terjemah Quran, dia selesaikan dalam 18 jam. Orang Islam betul. Dan hebatnya anak muda ini, dia bisa mengatakan 3 isu pokok Quran itu adalah: 1, kata dia, mengagungkan Allah; 2, berbakti pada orang tua; dan yang ketiga adalah menahan nafsu atau menertibkan nafsu. Bayangkan, berhasil dia baca. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan ya, bahwa Ramadan ini ya musim kita untuk berbenah ya banyak hal ya, dan kita setting ya, di 3 hari sebelum kita masuk Ramadan ini kita perlu buat target kira-kira apa yang mau kita cari berkaitan dengan puasanya ya, kita mau ada di level apa, dan tentu ketika kita buat target tersebut kita juga sudah mengandaikan kira-kira tantangannya apa. Adapun yang kewajiban setelah menjalankan perintah Allah adalah meninggalkan larangan, itu juga perlu mulai menjadi perhatian kita. Mari kita lebih kencang gitu ya, berkaitan dengan menahan diri kita. Lalu kemudian yang sunnah-sunnah diincar ya, mana yang bisa kita perbanyak. Dan kalau kita bisa melakukan semuanya, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, ya kita mengincar sebagiannya. Semoga bertemu Ramadan, Bapak sekalian ya, karena 3 hari itu untuk persiapan itu cepat. Tapi tentang kepastian kita ketemu Ramadan atau tidak, itu kita belum punya kepastian, Bapak sekalian. 3 hari ke depan itu masih ada banyak kemungkinan. Jam-jam depan aja kita belum nggak tahu apa yang terjadi. Mari kita mohon pada Allah agar bertemu Ramadan ya, dan dalam kondisi sehat, ya, afiat, ya, semangat gitu ya, agar bisa ikhtinam ya, mengambil faedah sebanyak-banyaknya dari Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, jazakallahu khairan kepada Ustaz atas faedah-faedahnya, nasihat-nasihatnya. Saya mau mengatakan materi yang disampaikan daging semua, tapi beliau tidak berdaging. Nah, ayah anda dan ibu dan ibu Allah Subhanahu Wa Taala, kita memiliki banyak waktu untuk berdiskusi, untuk bertanya jawab, untuk mengkonfirmasi catatan-catatan kita. Nah, coba dicek kembali Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seberapa detail catatan kita, apakah sudah tertulis dengan lengkap, apakah ada yang ibadah haji adalah ibadah yang tidak dilakukan. Nah, silakan untuk mengkonfirmasi kepada beliau, Ustaz saya tertinggal pada materi ini, bisa silakan bisa berkenan untuk diulangi. Kepada Bapak dan Ibu, saya persilahkan untuk bisa bertanya, mengkonfirmasi atau mentakkid pada beberapa materi. Silakan. Mari silakan Bapak dan Ibu. Tidak ada yang mau kamu pintar-pintar semua. Ada satu Bapak, Masya Allah, tabarakallah. Satu, silakan. Dari Ibu ada? Belum? Baik. Kami persilakan kepada ayah anda untuk bisa menyampaikan pertanyaannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan puasa itu kan bulan Ramadan. Bulan puasa itu kan bulan Al-Quran. Kok bulan puasa bulan Ramadan? Bulan puasa itu kan bulan Al-Quran. Kita ini baiknya memperbanyak bacaan Al-Quran atau lebih banyak mentadabbur Al-Quran. Artinya target bacaan itu kan berapa kali khatam gitu ya, mau 3 kali khatam atau 30 kali.
atau kita membaca sedikit tapi kita menjalani Al-Quran ini. Begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebelum dijawab, mohon berkenan bagi para ibu-ibu jika hendak bertanya melalui tulisan dapat dituliskan di kertasnya, kemudian bisa disampaikan kepada Mbak Amika yang ada di bawah. Kepada Ustaz Abang disilakan untuk bisa memberikan. Kalau kita melihat tradisinya orang Soleh, karena mereka cenderung dekat dengan Quran di luar Ramadan, maka di bulan Ramadan itu dimanfaatkan sebanyak-banyaknya untuk membaca saja. Adapun situasi kita ini kan cenderung berbeda ya, maka kalau saya lebih merekomendasikan pokoknya dekat dengan Quran aja lah, mau pakai cara apapun. Kayak tadi misalkan kalau ada yang pengen terjemah Quran bagus gitu ya, termasuk ada ustadz itu pernah cerita begini, saya ini Ramadan ini kok hanya fokus ke Al-Baqarah ya, saya baru selesai Al-Baqarah tuh ngulang Al-Baqarah lagi, ngulang Al-Baqarah lagi. Nah itu monggo pilihan-pilihan yang bisa dilakukan gitu. Tapi kalau kemudian mau mengincar hanya membaca saja, itu salafus saleh begitu ya, jadi membaca sebanyak-banyaknya. Hanya kalau makna ini juga cerita yang lain. Saya ketemu seorang guru di sebuah MBS itu, saya tanya, antum pondok mana? Saya pondok sini saja. Pernah selesai kitab apa tuh? Apa saja? Paling tafsir Jalalain. Oh oke, Jalalain ya. Berapa lama? Berapa saja? 18 hari. Selesai Jalalain 18 hari. Gimana ceritanya tuh? Di pondok kami yang santri kelas 6 mau lulus itu kalau bulan Ramadan sama Pak Yai itu dibacakan tafsir Jalalain dari ba'da tarawih sampai jelang subuh, sampai jelang jelang subuh. Jadi mungkin jam setengah 9 sampai jam setengah 4 gitu. Sehingga 18 hari selesai. Bayangkan Jalalain 18 hari oleh ngebut atau pol-polan gitu ya. Nah, tapi itu sekedar sebagai cerita-cerita yang membantu kita untuk menentukan mau pakai cara yang mana. Yang paling dekat lah dengan Quran sesuai dengan kemampuan. Wallahu a'lam. Baik, barangkali ada dari ayah, ada dari bunda. Baik, sampaikan. Ada titipan pertanyaan tapi dari salah satu bunda, 3 pokok mendefinisikan Al-Quran kan tadi ada 3. Itu apa saja sih? Baik, ini kesimpulan yang dibuat oleh tadi ya, pembaca yang influencer tadi yang buat challenge membaca terjemah Quran dalam 18 jam itu karena dia terpesona dengan orang Gaza. 3 hal itu, pertama mengagungkan Allah, ya, mengagungkan Allah, menyembah Allah. Dan yang kedua berbakti pada orang tua. Karena memang ayatnya kan Allah ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Yang ketiga tadi mendidik nafsu, mendisiplinkan hawa nafsu. Mungkin salah satu ayat kuncinya ya fa'amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang menahan nafasnya dari hawanya, hawa itu keinginan-keinginan. Maka sudah hawa nafas itu, hawa nafsu, hawa nafas itu berbagai keinginan. Nah itu dia. Jadi mengagungkan Allah, berbakti pada orang tua dan mendidik atau mendisiplinkan nafsu. Itu. Ada dari bunda sekalian dan ayah, ada yang ingin menanyakan kembali, silakan. Oh, baik, silakan ayahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, berbicara masalah usaha ini, alhamdulillah kami masuk di tahun ketiga dan kami mengambil 4 pilar, Ustaz. Baitullah, Baitul Tarbiyah, Baitul Muamalah, dan Baitul Mal. Nah, terkait dengan Baitul Tarbiyah, Ustaz, kami tentu tidak hanya ingin mendeklarasikan, tapi juga melakukan, mempraktikannya. Mau nasihatnya Ustaz terkait Baitul Tarbiyah ini hal-hal seperti apa agar kami tidak hanya mendeklarasikan, tapi kami juga melakukannya. Apa betul? Nah, ini sulit nih.
masjid di zaman Nabi itu kan fenomena baru kan di masyarakat. Maka dia dibuat dalam bentuk yang luas dan difungsikan untuk berbagai macam kepentingan. Dan memang dalam kebudayaan kita masjid menjadi sangat penting. Tetapi semakin kesini masjid itu tidak seleluasa dulu ukurannya, kepentingannya dan sebagainya kan. Maka memang sebetulnya setiap masjid itu bisa punya pilihannya masing-masing gitu, untuk membuat program. Tapi kalau kemudian isunya tentang tarbiyah, memang kita harus jujur bahwa ya, dalam tradisi Islam itu yang namanya tolakul ilmi itu memang bagian dari agama. Tidak ada agama yang membuat orang mau belajar. Itu seperti Islam itu nggak ada. Dan itu bukan kebutuhan ulama, itu kebutuhan semua muslim. Hanya kalau kemudian formalnya pengajian gitu ya, itu kan sesuatu yang di masjid yang lain ada. Maka yang kemudian kita pikirkan adalah bisa nggak ngaji yang tuntas, ya, selesai gitu. Kemarin ketika dengan Syekh Ahmad Al-Misri itu kan kita beruntung ya, 5 hari dapat selesai 5 kitab, itu kan beruntung sekali itu. Jadi sekali duduk selesai 1 kitab itu. Nah, tapi kalau kemudian bagi yang tidak berbahasa Arab, bisa nggak kitab-kitab itu diselesaikan dalam 3 pertemuan, dalam 1 langkah-langkah yang kemudian tuntas gitu. Misalkan karena kan memang Kutub Darussalam ini kan di antara modal sosialnya adalah bapak-bapak, ibu-ibu yang senang ngaji. Tapi kan mayoritas kita itu kan senang ngaji tapi tidak ngaji secara terstruktur, ya kan? Bisa nggak menyediakan kurikulum terstruktur untuk mereka yang bisa dilakukan, bisa dijalani, tapi nggak berat bagi panitia dan nggak berat bagi mereka. Contoh, ini saya ngambil inspirasi dari anak-anak Mulazamah Mus'abnya Solo. Mereka itu satu angkatan itu hanya sekitar 8 bulan. 8 bulan itu menyelesaikan matan-matan yang pendek-pendek. Abu Suja selesai, Usul Salasah selesai, Ta'limul Muta'alim selesai, wisuda. Bisa nggak gitu? Sekedar saran ya, saya tidak tahu kan. Dan saya yakin bapak-bapak dari bingung ada yang merasa butuh itu gitu, belajar tuntas. Kalau urutannya mungkin akidah gitu ya, akidah itu berarti salah satu usul atau matan hadis ya, matan akidah yang lain gitu. Lalu kemudian akhlak itu ta'limul muta'alim atau yang lain yang lebih ringkas gitu. Lalu fikih gitu. Kan ada 3 kan, tadi kan sudah dapat akidah, akhlak, ibadah dan muamalah. Gitu ya. Lalu kemudian sisanya misalkan tematis apa gitu. Tentang tentang parenting atau apapun gitu. Tapi yang pasti tuntas gitu. Karena kan kalau kita mau jujur, di antara yang tidak kita miliki yang menjadi pendidikan publik itu kan belajar Islam tuntas. Kalau santri mah nggak usah dibahas, kita ambil turu gitu kan. Tapi kalau untuk masyarakat muslimnya kan belum banyak yang menyediakan. Termasuk kemudian ini tradisinya sebagian teman-teman dahulu yang sekarang hilang, tapi kayaknya perlu dihidupkan. Di antara bagian dari tarbiyah itu kan yang disebut dengan tajribah ya, atau pelatihan atau tadrib apapun lah istilahnya. Dulu di kalangan sebagian aktivis itu punya yang namanya mutabaah yaumiyah. Bisa nggak masjid ini menjadi sentral mutabaah yaumiyah untuk tidak mengikat, tidak memaksa, tapi kemudian ada fungsi kontrol sehingga kita itu seperti dipaksa untuk naik grade pelan-pelan gitu. Mutabaah yaumiyah kan dulu dilakukan oleh sebagian teman-teman kan di sebagian lingkaran. Itu berharga, itu penting itu, ya. Tapi sekarang nyatanya banyak ditinggalkan. Itu masjid bisa nggak memainkan peran itu? Mungkin itu, mohon maaf atas keterbatasan. Atas faedah-faedahnya, nasihat-nasihatnya. Tidak terasa waktu juga yang membatasi perjumpaan kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz Antoni Sunarto bisa menjadi bekal terbaik kita dan keluarga kita untuk menyongsong menyambut Ramadan yang akan datang. Terlebih dahulu mohon izinkan saya selaku pembawa acara
faedah-faedah yang mungkin bisa kami sampaikan, bahwa Ramadan merupakan momen ketaatan serentak bagi kita semua. Mendesain training center saat memasuki Ramadan, menyiapkan jiwa kita untuk menuju Ramadan. Dan yang utama dalam Ramadan adalah menjalankan kewajiban dan menjauhi larangan, bonus ibadah sunnah yang bisa kita lakukan. Meninggalkan yang dilarang lebih utama dibanding dengan yang sunnah, namun beliau memperkuat bahwa ibadah sunnah bukan berarti diremehkan, karena jiwa yang terbiasa melaksanakan ibadah sunnah memiliki kecondongan untuk melakukan hal-hal yang baik. Dan yang terakhir, di antara seni orang beriman adalah ibadah batin dan niat baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami persilahkan kepada Ustaz Anton untuk bisa menutup majelis kita pada pagi hari ini, dan kami persilahkan untuk bisa ke ruang singgah dan beristirahat. Kepada Ustaz Anton, disilakan. Itu baru tinggal kan? Ayah dan ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita berpisah, mari kita tutup agenda di pagi hari ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz kita, Al-Ustadz Abu Abdurrahman, Magister Kepemimpinan Islam. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, marilah kita menutup rangkaian acara kita dengan kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kita kepada bulan Ramadan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah taufik dan kekuatan untuk mengisi bulan Ramadan dengan amal-amal ketaatan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunan kepada kita semua di akhir bulan Ramadan ini. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinika, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atika. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Ustaz Abu Abdurrahman
yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk kita semua. Ayah dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memasuki agenda terakhir yaitu penutupan. Semoga apa yang sudah kita ikhtiarkan, usahakan sampai dengan detik ini menjadi sebab keridhaan Allah, diturunkannya rahmat Allah, dan menjadikan kita siap mampu menyongsong Ramadan dengan lebih berbahagia, lebih siap, lebih kokoh dalam menjalankan ibadah Ramadan. Saya mewakili panitia mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya, dan mari kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.